pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya, Ibu Uli Saroha Situmorang. Kali ini kita masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, minggu yang lalu kamu sudah mempelajari tentang teks deskripsi, di mana teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan. Kali ini kita masuk ke dalam topik teks narasi. Nah, teks narasi itu adalah teks yang berkaitan dengan imajinasi atau imajinatif yang berkaitan dengan khayalan. Nah, khayalan di sini akan diceritakan atau dijelaskan sesuai dengan alur cerita dan pokok permasalahan yang terjadi dalam cerita tersebut. Itulah dia pengertian dari teks narasi. Poin yang kedua yang harus kamu ketahui dalam teks narasi yaitu unsur-unsur teks narasi, di mana unsur-unsurnya itu terbagi. Yang pertama yaitu tema, yang kedua alur, yang ketiga tokoh dan penokohan, yang keempat latar, yang kelima amanat, yang terakhir yaitu sudut pandang. Langsung saja kita bahas satu persatu, dimulai dari tema. Tema adalah pokok pembicaraan dalam suatu cerita. Alur cerita, di mana alur cerita adalah jalannya suatu cerita. Ketiga, tokoh atau penokohan, di mana kita bahas yang pertama yaitu tokoh. Tokoh adalah orang atau pelaku dalam cerita. Yang selanjutnya yaitu penokohan, di mana di sini penokohan adalah watak dari tokoh yang kita bahas sebelumnya. Yang keempat adalah latar, di mana latar dalam cerita narasi terbagi dari tiga. Yang pertama tempat, waktu, dan suasana. Yang kelima yaitu amanat. Nah, amanat di sini adalah menceritakan atau berisi cerita tersebut berisi suatu pesan moral yang baik. Yang terakhir atau yang keenam yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang yang dimaksud di sini adalah posisi pengarang. Posisi pengarang menceritakan tokoh dalam cerita tersebut. Ada dia yaitu sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Kita bahas sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan aku, saya, beta, dan lain sebagainya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan dia, mereka, dan lain sebagainya. Poin ketiga yang perlu kamu ketahui dalam teks narasi yaitu ciri umum teks narasi. Nah, dalam ciri umum teks narasi ini kamu harus mengetahui 4 ciri umum dari teks narasi. Yang pertama yaitu bersifat imajinasi. Maksudnya adalah dia bersifat imajinasi ini berupa khayalan. Yang kedua, dia terdapat konflik. Maksudnya dalam cerita tersebut mempunyai konflik yang harus diselesaikan. Yang ketiga yaitu estetik, atau cerita tersebut mempunyai suatu nilai keindahan. Yang keempat yaitu urutan ceritanya harus kamu urutan secara kronologis, maksudnya secara berurut. Oke, sekian pembelajaran teks narasi dari Ibu. Untuk pembelajaran selanjutnya kamu tunggu di video selanjutnya. Salam sehat dan terus belajar.